Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dimanapun berada, salam transformasi. Ketika kita mendengar kata pergumulan, kesannya hidup kita penuh dengan masalah. Kesannya terlalu banyak pencobaan, tantangan, dan penderitaan yang dialami. Sehingga setiap kita mendengar orang berkata, saya sedang punya pergumulan. Saya sedang punya pergumulan. Di dalam benak kita berpikir orang ini sedang banyak masalah. Apa masalah yang dihadapi? Sakit penyakit, hutang, tidak dihormati orang lain, dibully, dihina, difitnahkan yang jahat, tidak dihargai, dan sebagainya. Belum lagi masalah keluarga, masalah dengan teman-teman, masalah pekerjaan. Begitu banyak dan dianggapnya ini sebagai pergumulan. Sehingga tidak sedikit kita berpikir bahwa kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa terbebas. Kita mengharapkan pergumulan kita ini mendapatkan jalan keluar dan diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kita yang menghadapi pergumulan. Tuhan kita, junjungan kita, Guru Agung kita, Yesus Kristus Tuhan. Dia pun memberikan teladan, memberikan contoh bagaimana dia mengatasi segala pergumulan dalam kehidupannya. Bagaimana dia memenangkan pergumulan-pergumulan tersebut. Karena dia tahu musuhnya pun berusaha untuk memasang perangkap. Musuhnya pun berusaha menjebak dia supaya dia tidak mengalami kematian. Sehingga Yesus mengalami pergumulan yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Dan pergumulan dia jauh lebih berat daripada pergumulan setiap kita yang kita hadapin saat ini. Tapi apakah Tuhan Yesus menyerahkan pergumulannya kepada Bapa? Apakah Tuhan Yesus mengharapkan Bapa yang menyelesaikannya? Apakah Tuhan Yesus justru menolak segala pergumulan itu dengan nama Bapa? Apakah dia memanggil malaikat-malaikatnya untuk menghindarkan dia dari pergumulan itu? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru dia menghadapinya. Dia punya integritas. Dia lakukan. Mari kita lihat bagaimana kisahnya yang sesungguhnya. Ketika Tuhan Yesus mengalami pergumulan tersebut. Kita baca dari Matius 26 ayat 38 sampai 44. Matius 26 ayat 38 sampai 44. Firman Tuhan berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Inilah pergumulan Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia tahu bahwa dia akan segera mengalami aniaya dan penderitaan. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa menolaknya? Bisa. Tetapi justru dia menunjukkan kemenangannya. Dia dengan menerima dan meminum cawan penderitaan tersebut. Dia menerima cawan penderitaan tersebut. Pergumulannya sungguh dahsyat. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi yang dia utamakan, yang diajarkan di sini adalah bukan kehendak kita yang jadi, tetapi kehendak Bapa di surga yang jadi. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita harus sadari betul. Musuh-musuh kita memasang perangkap supaya kita terbebas dari segala pergumulan. Tapi Tuhan Yesus justru memenangkannya dengan dia menjalani dan menyelesaikan pergumulannya tersebut. Dia melakukannya seperti apa yang Bapa inginkan. Tidak sedikit orang percaya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita justru menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Kita menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak mau menderita. Kita tidak mau minum cawan penderitaan tersebut. Kita tidak mau mengalami penderitaan. Dan tidak sedikit orang yang percaya Yesus Tuhan hanya karena mau bebas dari penderitaan. Tidak sedikit orang percaya Yesus Tuhan karena dia tidak mau menerima cawan penderitaan. Sangat disayangkan begitu banyak pengajaran yang mengajarkan kepada setiap jemaat Tuhan supaya mereka tidak menderita, supaya mereka menyerahkan segala penderitaan dalam tangan Tuhan. Tapi tidak pernah diajarkan bagaimana mencari maksud Tuhan melalui penderitaan tersebut. Apa yang Bapa kehendaki lewat penderitaan tersebut, supaya kita bisa mengubah manusia batiniah kita. Tidak sedikit orang-orang manusia pada saat ini, orang percaya, dia menggunakan nama Tuhan menolak segala pergumulan-pergumulan itu. Adakah kita menang terhadap pergumulan-pergumulan itu? Kalau Tuhan Yesus memenangkan pergumulannya dengan melakukan kehendak Bapa, kenapa justru sekarang banyak di antara kita memaksa Tuhan untuk memberkati apa yang menjadi kehendak kita? Tidak sedikit kita mau datang percaya Yesus karena kita mau kehendak kita yang dipenuhi, bukan kehendak Bapa. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus datang kepada Bapa, dia berjuang, dia berusaha untuk memenangkannya dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Pada saat ini, di zaman sekarang ini, begitu banyak orang berbondong-bondong datang ke gereja. Begitu banyak orang berbondong-bondong datang menghadap Tuhan. Dia hanya menginginkan kehendaknya diberkati, dikabulkan oleh Bapa di surga. Apa yang menjadi kehendakku? Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar Bapa berkati. Ketika bangun pagi menghadap kepada tahtanya, kita mengharap dan menyampaikan permohonan-permohonan apa yang menjadi kehendak kita, keinginan kita. Hari ini pekerjaanku diberkati, hari ini aku sukses, hari ini apa yang aku lakukan dimanapun aku berada melangkah selalu diberkati. Tapi tidak pernah kita berjuang apa yang Bapa inginkan untuk kita lakukan. Adakah ketika kita pagi kita datang bertanya, Bapa, apa yang harus aku lakukan yang menyenangkan hati? Apa yang harus aku perbuat dengan pergumulan ini? Adakah kita berkata, biarlah cawanmu ini yang aku minum, biarlah kehendakmu ini yang terjadi? Kita sering sekali justru menolaknya. Bapa, biarlah pergumulan ini segera selesai. Angkatlah, selesaikanlah, supaya aku terbebas, supaya aku tidak menderita. Hati-hati, ini perangkap. Ini perangkap dari musuh-musuh kita. Supaya kita tidak mengalami pergumulan ini. Supaya kita hanya fokus bagaimana kehendak kita yang jadi, bukan kehendak Bapa. Ini perangkap Bapak Ibu Saudara. Ayo, kita harus bisa berjuang mulai sekarang ini. Supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Kita menggunakan kuasa Tuhan, bukan hanya untuk menyenangkan perasaan kita. Tapi kita harus menyenangkan perasaan Bapa di surga. Dengan manusia batiniah kita berubah. Kita bisa menghadapi segala masalah, tantangan. Kita diproses menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.